undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Syukur ya Bapa untuk pagi yang indah ini. Kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu, semua kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan saat pagi yang indah ini kiranya kami mau memulai ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi, selamat datang, selamat berbakti, selamat menyembah nama Tuhan. Kita sudah melewati tahun 2021 dan kita ibadah pertama kali di tahun 2022. Mari kita berikan terbaik buat Tuhan. Kita pujikan yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergelakkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dia luar biasa, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kuasa maha mulia, ku bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, Kau sampai selamanya. Kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia,
sampai selamanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kami persilakan untuk Bapak Ibu saudara persembahan perpuluhan taburan yang terbaik bagi Tuhan.
setiap persembahan perpuluhan serta taburan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan berkenan memberkati berlipat kali ganda. Amin. Tiba saatnya kita mau kembali menyiapkan hati kita. Kita mau menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Yesus. Kami sangat bersyukur seperti pujian yang kami haturkan bersama dengan saudara-saudara kami. Bapa, tolong supaya lewat cara hidup yang lama ini benar-benar ditinggalkan seperti yang Tuhan ingin ini dalam kehidupan kita. Maka dari itu jangan jemu Tuhan untuk mendidik kami supaya lewat hidup kami benar-benar bisa meletakkan hidup kita ini di atas di mezbah-Mu supaya kami layak di hadapan Engkau Bapa. Seperti pujian yang dipujikan pada saat ini. Maka itu kami sangat berterima kasih atas kebaikan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Supaya makin hari hidup kami ini makin patuh di dalam Engkau. Kuasai Tuhan, kuasai kami. Tapi Tuhan Yesus, saat ini kalau kita sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu, tolong Bapa, beri kemampuan kami untuk benar-benar selalu tanggap apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kami. Karena kami telah melewati tahun 21, bahkan saat ini sudah menginjak tahun yaitu 22, baru 2 hari ini minggu pertama ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih bahwa sampai saat ini kami masih hidup di hadapan Engkau Tuhan. Maka itu Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman, pengertian kami, tanamkan dalam hati kami, terlebih bagi hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan kuasai jamah mereka, supaya apa yang menjadi titipan Allah, yang dititipkan kepada hamba-Mu untuk pribadi-pribadi kami yang hadir pada yaitu pagi hari ini, Tuhan tolong. Supaya lewat hamba-Mu ini benar-benar bisa mendidik kami untuk menghadapi masa depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun kami percaya kalau kita bersama Engkau, kami percaya bisa melewati segala masalah yang ada. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi urapi hamba-Mu. Demikian pula pribadi-pribadi kami yang hadir juga Tuhan urapi, supaya kebenaran firman nanti bisa tertanam di dalam hati kami. Terlebih juga anak-anak yang bersama dengan kami juga Tuhan kuasai Bapak, supaya anak-anak ini benar-benar Tuhan yang menjamah mereka sehingga tidak mengganggu dalam kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya kuasa Engkau yang bekerja. Haleluya. Amin. Cek, puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Selamat memasuki tahun baru 2022. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.
Juga sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saudara saya Mas Paulus dengan keluarganya. Selamat menikmati persekutuan dengan atau perjumpaan pertemuan dengan keluarga dengan jemaat dan dengan jemaat. Nikmatilah saat-saat seperti ini karena inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan juga yang dari luar kota yang hari ini baru datang ya, saya ucapkan selamat datang, Tuhan berkati kita. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. Kitab Ulang Bebasan babipun 17 ayatipun 19. Sudah ketemu, katakan amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amin. Silakan duduk. Kersane Mbah. Kersane mboten ganggu, mboten napa nggih. Yang penting inilah indahnya kita bergereja. Ya, dulu Mas Andreas gletak-gletak nih nek sembahyang bengi saiki wis duwe anak sakmene gedhe nih. Ya, itu patut disyukuri bahwa generasi gereja kita itu makin berkembang karena kelahiran jiwa-jiwa. Seperti iklan saya minggu yang lalu, saya ingin memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, noto ati. Noto hati itu menata hati, mengelola, ya, mengelola hati. Karena dikatakan firman Tuhan tadi seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia itu apa? Mencerminkan manusia itu, ya. Jadi hari ini kita akan melihat diri kita sebagai orang-orang percaya Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena dari tahun ke tahun, kalau kita belajar dari pengalaman bangsa-bangsa, ya, atau pengalaman suku-suku di Indonesia, atau pengalaman gereja-gereja yang dulu, dan kalau kita sekarang lihat di zaman sekarang, bangsa-bangsa yang dulu takut Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan, di dalam Tuhan kita percaya, ternyata mereka sekarang sudah menjadi bangsa yang tidak menyembah Tuhan lagi. Ya. Hanya berapa persen mereka yang masih cinta Tuhan. Kalau kita lihat suku-suku di Indonesia ini, yang usia mereka menjadi orang Kristen itu adalah sudah 100 tahun lebih, 200 tahun lebih Bapak Ibu. Mereka sudah menjadi suku-suku yang, ya maaf, karena laporan dari beberapa teman bahwa kantong-kantong Kristen itu, justru di daerah kantong-kantong Kristen itu masih memiliki kehidupan yang tidak mencerminkan lagi sebagai orang percaya Tuhan. Mereka sudah menjadi Kristen yang tradisi, ya. Jadi mereka lebih mengedepankan aturan-aturan leluhur daripada firman Tuhan. Sehingga justru di kantong-kantong Kristen ini banyak orang-orang yang masih mabuk, ya, minum-minuman keras, kemudian segala macam perbuatan yang tidak baik itu justru kalau kita perhatikan itu ada di kantong-kantong Kristen. Saya dapat laporan dari Pak Wilson, Pak, saya ini mendapat kesulitan di daerah Rote ini. Gereja banyak Pak, tapi kalau kebaktian itu yang datang kebaktian sedikit. Tapi nanti kalau ada hari kematian, ada syukuran kematian tuh minta ampun yang datang itu banyak Pak katanya. Jadi pesta kematian itu lebih besar mengeluarkan keuangan daripada pesta pernikahan, beliau bilang. Dan mereka rata-rata hidup menjadi orang yang tidak mencerminkan karakter Kristus lagi. Nah ini kita makanya kita sudah lebih dari 40 tahun menjadi orang Kristen, jangan sampai, dan kemarin Mbak Fen sudah katakan kita sudah generasi keempat. Ini Mas Andreas ini anak yang kecil sudah termasuk generasi yang keempat itu Bapak Ibu ya. Ya.
Itu kita harus menata hati. Kita noto hati kita supados ke depan gereja Bethesda Nontopuro Ndurenduk bukan sekedar menjadi gereja yang mengandalkan tradisi atau kebiasaan. Kita sekarang sudah membangun tradisi loh diam-diam ini. Tiap akhir tahun atau awal tahun kita harus ibadah kan gitu ya. Natal harus ada ibadah Natal. Walaupun tanggalnya enggak harus tanggal selawe gitu ya. Apalagi nanti kalau ada yang dipanggil Tuhan harus ada syukuran, ada tradisi bagaimana toh khotbah dalam ibadah, tata cara ibadah kematian, pernikahan. Kita sudah bangun tradisi tanpa kita sadari. Jadi kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai rupa Kristus itu ya tidak nyata dalam gereja Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang noto hati. Wong Jawa itu gak ada unen-unen para sedherek. Noto hati ben marai ben uripe mukti gitu ya. Noto hati ben uripe mukti. Noto rasa ben ora cilaka. Noto ilat ben ora kualat. Noto ilat. Ngomong sak ngomong hati ben gak kualat. Noto polah ben ora salah. Noto pikir ben ora kuatir. Apalagi para saudara, noto sikil ben padha terampil misalnya ya. Apa meneh? Saya mau buat catatan noto donga ben oleh kuwasa. Lho. Dongane piye? Allah kula niki nek donga niki ajeng madang, kadang-kadang ajeng madang mun lali, Pak, dongane. Jangan Bapak Ibu, justru semakin kesini kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ini, kita harus noto donga ben oleh kuwasa. Amin. Noto napa melih para sedherek? Noto boto ben iso duwe omah. Noto pura. Lah. Noto pura ki apa to, Pak? Pura itu dari bahasa Sangsekerta. Artinya gerbang. Dari pura itu ada kata pur, ada kata puri, ada kata pure gitu ya. Aslinya bahasa ini Sangsekerta adalah artinya gerbang. Pintu gerbang. Tapi dalam perkembangannya akhirnya pura itu menjadi tempat ibadahnya orang Hindu. Kalau puri itu biasanya untuk kediaman, istana. Makanya jangan heran kalau di kota-kota besar itu tempat-tempat yang mewah itu ada kata puri apa gitu ya. Notopuro berarti, nek notopuro apa Pak? Notopuro ben oleh swarga. Amin. Jemaat yang ibadah di notopuro mesti oleh swarga, katakan amin. Nek teng Duren pripun Pak? Nek kebaktian Duren oleh kopen, mesti kopen. Amin. Terpelihara itu loh kopen iki, angel sampean iki. Basa Jawa aku dhewe ditegur karo Pak nek khotbah nggih basa Jawa, nggih aku tak belajar basa Jawa nggih. Dadi Notopuro mesti oleh swarga. Nah, nek kebaktian Notopuro para sedherek yakin mesti oleh swarga. Amin. Nek kebaktian Duren mesti jenengan kopen. Terpelihara diri nek sekarang belum kopen, minta Tuhan aku kopen Tuhan. Mergo aku baktian ning Duren. Jituan Bapak Ibu nak noto hati. Kenapa hati ini tonton para sedherek? Apa sih arti noto hati? Noto hati adalah sikap lapang dada. Sikap lapang dada untuk kita menjadi orang Kristen itu bisa menerima kenyataan yang ada. Tanpa kita sadari tahun 2021 menika kathah di antara kita yang mungkin tersakiti. Kita kadang menjadi kecewa. Kita menjadi marah. Kita tahun 2021 itu mengalami hal yang tidak baik. Mungkin karena ditinggal pasangan hidupnya. Saya mau ingatkan saudara-saudara yang tinggalkan pasangan hidupnya itu seperti sekarang ini loh. Seperti Mas Paulus itu, kaya wong Mas Paulus gitu, lunga ning Papua, suwi gak petuk. Ngerti-ngerti muncul gitu ya. Jadi orang di hadapan Tuhan semua orang itu hidup Bapak Ibu. Jadi nek jenengan sekarang merasa kehilangan pasangan hidupnya, anggap baik lagi lunga ning luar Jawa gitu ya. Bedanya rasa ditelepon ngono tok ae. Tapi satu kali kita akan ketemu dengan kekasih hati kita. Amin. Ya. Mbah Gaya sing ninggal kan di mata saya masih hidup. Pak Saji yang kemarin diomongke kesaksian beliau itu membuat banyak orang bertobat. Di mata saya masih hidup dan di mata Tuhan memang hidup. Jemaat-jemaat Kedung Brubus Notopuro terus saya kehilangan wonten griyan iku enten namanya Mbah Somo Sombang.
Itu di mata saya juga masih ingat wajahnya. Bapak Ibu, di mata Tuhan itu hidup. Nah kalau kita menganggap bahwa mereka itu dan yakin mereka itu hidup, akhirnya kita akan menjadi orang kita nisono toati. Wong aku sok ya akan menghadap Tuhan. Amin. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita sedang menunggu giliran untuk nanti bersama-sama dengan saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Amin. Jadi kalau untuk sulit untuk membayangkan seperti itu, bayangan lu yang luar negeri ngono lho. So gak petuk. Ya, kayak Mas Bambang ini kan lunga ninggali tempat kelahiran. Wes rasanya wong tua iki suwi ya begitu petuk kan indah pertemuan itu. Tanya Mbah Sukiran, Mbah Sairan karo Bu Ari itu. Senenge anak putu do teko niku. Seneng Bapak Ibu. Lah nanti kalau kita ketemu dengan kekasih hati kita yang di surga itu akan lebih bahagia lagi. Amin. Ini harus dipahami dengan benar. Sehingga menjadi orang Kristen akhirnya kita bisa menerima keadaan apapun yang menimpa kita itu dengan lapang dada. Menerima itu dengan kenyataan seperti itu, aku menerima Tuhan. Makanya mulailah ditoto atini. Ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang penghasilannya menurun di tahun 2021. Itu kan perlu noto, ditoto semuanya. Sehingga nanti tidak ada kekecewaan. Tidak ada kemarahan, kejengkelan, tidak menyalahkan sana sini. Tapi kembali kita menjadi orang Kristen yang mampu untuk mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Karena apa Bapak dipun ngendikaken kala wau? Air atau cermin itu mencerminkan atau memberikan kita wajah kita kelihatan melalui cermin atau melalui air. Zaman dulu diceritakan air itu mencerminkan wajah. Tapi hati, nek jenengan pengen ningali hati kita, tidak usah hati orang lain dulu ya hati. Apa ya hatiku ini di hadapan Tuhan ini becik pora. Karena ada berbagai hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Karena kita ini adalah agen, kita ini adalah kepanjangan tangan dari Tuhan yang ditempatkan Tuhan di dusun-dusun di mana Bapak Ibu tinggal. Jadi kita penting di sini untuk mengelola hati ini supaya hati ini pada akhirnya nanti menjadi hati yang benar-benar di mata Tuhan itu baik. Ya, argumentasinya atau alasannya kenapa kita harus noto hati. Tadi masalahnya banyak masalah dalam hidup ini yang kadang-kadang buat kita tuh sampai hari ini belum bisa move on. Hari ini kita belum bisa lepas daripada kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kesusahan, kesedihan dan sebagainya. Terlebih kita kenapa harus noto hati? Karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Jadi kita harus meninggalkan hati-hati yang jahat. Pertama Bapak Ibu perhatikan bahwa hati nurani kita itu sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya, coba perhatikan Ibrani pasal 10 ayat 22. Supaya cermin atau wajah kita itu di hadapan orang itu benar, itu dimulai dari hati ya. Karena nanti kita akan melihat apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Demikian firman Tuhan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena apa? 1, 2, 3. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Katakan amin. Jadi setiang yang derek Gusti menika para sedherek asli ini pun orang yang menerima Yesus ya dalam hatinya dan mengizinkan Tuhan Yesus itu masuk ke dalam hati kita. Kita ini sebetulnya sudah diampuni dari segala dosa pelanggaran kita karena kita mengaku dosa. Kemarin kita belajar kalau kita berdosa ya kita segera bertobat. Karena kecenderungan hati orang yang sudah dibarui atau lahir baru itu adalah memuliakan Tuhan. Kenapa bisa? Karena hati nuraninya sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi regetan hati sing elek sing jahat sudah enggak ada. Dibersihkan oleh darah Yesus. Ya, perhatikan ini supaya nanti kita enggak ditipu oleh kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan akan terus menipu untuk ngomong bahwa kita ini jahat. Kamu itu jahat, kamu itu enggak baik. Ya,
Kamu itu latar belakangmu hidup itu enggak karu-karuan gitu. Tapi kalau kita sudah betul-betul menyesali dosa kita, bertobat dan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, maka kita akan disucikan dari pelanggaran dosa-dosa itu. Itulah sebabnya kita menjadi orang Kristen ini sudah disucikan dari hati nurani yang jahat. Amin. Ayo diomongin aku saiki hati nuraniku resik loh. Ayo hati nuraniku bersih karena darah Kristus. Itu sebabnya nek hati nurani resik, kita menghampiri Tuhan itu dengan tulus, ikhlas, tidak ada paksaan. Jadi koyok dening Daud itu loh. Daud itu ketika diajak ke rumah Tuhan itu senengnya minta ampun. Jadi begitu lahir, begitu tangi melek, gak tangi turu ya. Tangi kok turu meneh kok bolak-balik katakan gon. Tangi melek. Nyalai aturan wong Jawa ya. Jadi ini sinden Elisai, tangi ya melek. Masa tangi turu meneh ya percuma gitu ya. Maksudnya tangi kok turu gitu loh ya. Jadi setelah kita menjadi orang Kristen tuh ketika hari Minggu itu begitu bangun tidur atau di hari-hari yang biasa itu bangun tidur itu ada kerinduan kita ikhlas untuk menghampiri Tuhan dengan sukacita. Tidak ada paksaan sedikit pun. Karena hati kita sudah disucikan. Amin. Tapi hati-hati Bapak Ibu karena hati nurani yang sudah disucikan ini bisa dikotori lagi. Ya, bisa dikotori lagi dengan hal-hal yang sifatnya jahat. Karena hati kita itu ibaratnya gudang. Apa Saudara? Hidupnya gudang. Gudang itu tinggal orang yang mengisi. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau hati kita itu seperti ini sudah disucikan, kadang-kadang gudang hati kita ini akan diisi dengan hal yang tidak baik karena kita bersentuhan dengan orang-orang, dengan masalah, dengan persoalan, dengan pekerjaan, bersentuhan dengan situasi dan kondisi itu ya. Itu kalau kita enggak hati-hati, kita akan menjadi kotor kembali hati nuraninya. Sebabnya orang Kristen ini harus mengisi hati. Yang pertama, hati nuraninya sudah disucikan. Kemudian yang kedua bahwa kita harus mengisi hati kita dengan hal-hal yang benar. Coba perhatikan itu dalam firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas pasal 6, babipun sekawan dosa gangsal. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Orang yang baik mengeluarkan. Jenengan kalau tamoni nggih. Kalau tamoni jenengan akan mengeluarkan apa yang minuman di rumah panjenengan. Pak enten namung wedang teh. Nyun sewu Pak namung toyo petak. Ya memang adanya itu. Ya, enggak usah diada-adakan. Nyun sewu Pak niki enten Coca-Cola. Tapi padahal Coca-Cola meren sekedap Pak, kalau tak pados riyen golek ning caruban. Alah mboten sah kaduan, awake dhewe ngobrol mawon. Jadi apa yang dari dalam nek jenengan pengen nyugui, apa yang dari dalam di dalam dapur, Mas. Maksudnya duduk dapur panjenengan ya, maksudnya pawon. Jawa iki salah nek dapurmu jadi itu ya. Apa senteng pawon jenengan kagungan apa nggih monggo gitu. Ndak usah diada-adakan karena memang Alkitab mengatakan begitu. Orang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Perbendaharaan itu tempat menyimpan harta, para saudara. Hati kita itu tempat menyimpan. Karena hati nurani kita sudah disucikan dari segala hal yang jahat, maka hati nurani kita ini harus diisi. Ya, tadi kan perbendaharaan tempat menyimpan. Nek panjenengan mboten nanti nyimpan perkara-perkara yang baik, entek. Ya, habis nanti ini hal yang baik ini. Karena itulah sebabnya orang Kristen harus suka menyimpan hal-hal yang baik. Makanya dalam Filipi itu perkara yang suci, perkara yang mulia, perkara yang disebut kebaikan dan patut dipuji, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang enak, yang indah. Pikirkan itu, masukkan ke dalam hatimu. Itulah sebabnya apa yang dikatakan Raja Daud.
bahwa ayo kita ini suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Firman kebenaran ini loh yang harus kita masukkan, kita isi hati kita dengan perkara-perkara kebenaran tadi. Jadi kalau nanti perkara hati kita sudah kita isi dengan hal yang baik, para saudara, nanti kalau ada hal yang tidak baik akan kelihatan. Akan kelihatan Bapak Ibu. Akan menyusahkan kita gitu loh. Misalnya, kita ini hati kita sudah penuh dengan kebaikan, ada kesabaran di situ, ada kemurahan hati di situ, para saudara. Ada sukacita yang disimpan di dalam hatinya. Ini ibu-ibu ndingkluk kabeh iki, bapak-bapak ndingkluk kabeh iki ngrungokne firman apa ndelok HP? Ini saya tanya ini, aja ndingkluk ndelok HP lho ya. Percuma sampai datang ke sini nanti kalau aja ndingkluk ndelok HP. Nyuwun sewu, rugi sampai teko ning gereja. Ya, tolong, nek ngantuk barang ora nek gunane gitu ya. Pak kula ngantuk nang ra apa kono lho. Ya, sok ben Bu, siapne kopi kung ya Bu. Ngene di depan sampai kalau mungkin yang ngantuk tak kopiku Pak. Nanti minggu depan biar dibelikan kopiku di depan sana ya. Nek lali kan jenengan gowo dhewe. Enak tak? Jadi perhatikan ya, kemana tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi saya sampaikan? Jadi kalau kita menjadi orang percaya tadi perbendaharaannya ini yang harus disimpan itu perkara yang baik. Kalau di sini sukacita yang disimpan nanti ada kesusahan. Kita akan ingat firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia beri kekuatan kepadaku. Amin. Ingat firman Tuhan yang disimpan di sini. Duh Gusti, masalah kula gede sak gunung anakan ngeten iki Gusti. Pripun niki? Abot rasane. Tapi ketika firman Tuhan sudah kita simpan, makanya kita harus merenungkan itu ya belajar menghafal. Firman Tuhan ini ayolah tahun 2022 ini kita membaca firman Tuhan kembali. Ini sudah hari kedua. Mungkin jenengan mulai dari Kejadian boleh, dari kitab Jabur boleh. Satu hari minimal 1 pasal saja. Syukur-syukur bisa 10 pasal. Nah, itu bagus. Tapi ada satu ayat yang dihafalkan. Sebatas kalau walu yang disimpan. Karena semua yang kita baca belum tentu kita simpan. Semua yang kita dengarkan belum tentu kita simpan dalam hati firman Tuhan itu. Makanya kita harus berusaha. Kemarin saya bilang pada anak saya, nah, ono wong lahir cenger kuwi diberi kepintaran karo Tuhan. Diberi kecerdasan begitu membaca sekali langsung hafal. Kaya bebek kuwi lho, anak bebek meri. Meri ku rasah dilatih ngelangi, mbok colene nggo banyu, gak akan tenggelam le. Mergo apa? Karotone dilengkapi. Sikile meri ini kok iso nggo nglangi, dilengkapi. Ada orang yang dilahirkan seperti itu. Tapi ada orang harus belajar tenggelam dulu untuk bisa berenang. Melatih setiap hari supaya bisa berenang di air. Karena pada dasarnya menurut hukum alam atau hukum fisika, bahwa berat jenis manusia itu di bawah berat jenis air. Sehingga kalau orang masuk ke dalam air pasti tenggelam. Kecuali kita nanti berenang di laut mati di Israel sana, enggak mungkin tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Nah, orang harus belajar Ada orang yang belajar sekali saja langsung hafal di sini. Ada orang harus berkali-kali memasukkan hafal perkalian itu sampai akhirnya masuk dalam hati, dalam pikirannya sehingga akhirnya ketika ditanya 5 ping 5 piro selawe, 4 ping 4 piro 16. Begitu hafalnya karena apa? Dilatih setiap hari. Itulah sebabnya firman Tuhan ini juga harus direnungkan setiap hari itu masuk. Ada satu ayat yang disimpan di dalam hati. Sing pengen belajar bahasa Inggris, satu hari harus belajar katakanlah 10 kata dihafalnya satu hari. Hafal, besok ditanya masih ingat. Lah kalau perbendaharaannya bahasa Inggris bagus, nanti kalau masuk SMP, masuk SMA itu sudah enggak sulit, gitu ya. Nah, ini harus ada yang dihafalkan di sini. Makanya hati tadi diisi. Orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Bagaimana orang baik mengeluarkan? Karena ada sesuatu yang disimpan di sini. Orang baik itu ibaratnya seperti semut, binatang kecil yang tidak ada pemimpinnya, yang mengumpulkan makanan pada waktu musim panen. Itu orang baik. Tapi kalau orang malas,
itu enggak pernah dia, waktu itu terbuang percuma. Waktu itu hanya untuk main, waktu itu hanya untuk dolan, untuk mencari kepuasan sendiri, sehingga kehilangan kesempatan. Orang yang baik akan memanfaatkan kesempatan itu, mumpung saya enom, aku tak belajar apa wae sing baik. Engko nek wis tuwek, kaya kula, kaya mbah-mbah niku sing generasi kedua, pertama ini kan pun sepuh-sepuh. Ini kadang-kadang pun mulai lali-lali niki nggih. Makanya mumpung saya enom, gunakan waktu itu dengan baik. Seperti semut tadi mengumpulkan makanan pada waktu musim panas atau musim panen. Karena kita tahu pada waktu musim dingin semut yang keluar pasti mati. Dan firman Tuhan juga memberitahu kepada kita akan datang waktunya. Akan terjadi bala kelaparan di seluruh muka bumi. Bukan soal makanan dan minuman. Tapi akan terjadi bala kelaparan, mereka itu akan kehilangan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada lagi. Nah kalau firman Tuhan nggak ada lagi, saya nggak bisa bayangkan. Kalau di film apa itu namanya, ada seorang yang bisa menghafal kejadian sampai wahyu. Ketika Alkitab habis, dia dikejar-kejar. Dia hanya membawa buku kosong seperti Alkitab sampai dikejar-kejar. Tapi pada dasarnya semua firman sudah dalam sini, sehingga dia mulai percaya, mulai ketika dia sampai ke Inggris karena perjalanannya begitu susah. Begitu sampai ke London dia ke Inggris, langsung masuk ke percetakan, tolong cetak firman Tuhan ini. Pada mulanya adalah terang dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Ada yang seperti itu cuma film. Ya. Tapi kita diberitahu dari film itu bahwa mereka mau mengungkapkan bala kelaparan terhadap firman itu seperti itu. Semua ditarik. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, firman itu ada di HP kita ini. Itu loh. Firman yang tertulis seperti ini sekarang sudah enggak laku lagi. Samaan golek kadang-kadang saya kangelan. Ya, kadang gereja tuh pengen memberi hadiah Alkitab untuk pernikahan itu kesulitan karena sudah enggak ada yang beli lagi. Orang lebih mudah untuk download Alkitab di HP mereka masing-masing. Bapak Ibu, kalau satu kali nanti baterai HP itu enggak dijual lagi, kemudian listrik habis misalnya, kan HP Alkitab hilang. Ya, itu sebabnya kita menjadi orang Kristen mengantisipasi soal semut mau loh. Orang yang baik mengeluarkan. Jadi karena dia mengeluarkan ada sesuatu yang disimpan. Biar firman Tuhan itu terus kita renungkan siang dan malam. Amin. Ada yang hafal satu ayat, angkat tangan, berdiri. Saya enggak akan beri hadiah. Biasanya angkat tangan kayak hadiah, enak ya. Ayo. Purwaning dumadi bab setunggal. Hafal ya. Yohanes 3:16 hafal. Puji Tuhan, ini baik gitu loh. Ini baik. Enak loh. Anak-anak Tuhan yang Yohanes 3:16 gak hafal. Ya sakne gitu loh. Mosok sitok gak nek sing hafal blas. Ayo Bapak Ibu, kalau saudara orang baik, isi hatimu dengan segala yang baik, yaitu firman Tuhan. Renungkan itu, sehingga kalau panjenengan menghadapi kekecewaan, Tuhan, ayat firman Tuhan, siapa yang percaya Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah dikecewakan. Kan gitu, sehingga kekecewaan itu akan hilang sendiri karena kita lawan dengan firman. Makanya firman Tuhan tadi kan dalam suratan Petrus itu lawan iblis itu dengan imanmu yang teguh. Dan kita tahu iman itu timbul dari apa? Pendengaran firman. Kalau firman itu kita simpan dalam hati kita, iblis yang sedang mencuci otak kita, iblis yang sudah berusaha mengganggu kita, mempengaruhi kita dengan tipu dayanya, kita akan dengan pasti melawan dalam nama Yesus. Tuhan Yesusku tidak pernah mengecewakan aku. Ya, kalau kita susah, susah. Ingat firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira itu bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi obat yang manjur. Amin.
Loh, kalau seperti ini loh orang Kristen mau susahnya di mana gitu loh. Kecewanya di mana? Memang kita bisa kecewa, kita bisa susah, sedih. Makanya hari ini kita totoh hati kita kembali Tuhan, yang lalu sudah berlalu. 2021 aku tinggalkan dan aku gak bisa menoleh ke belakang terus. Aku ingin memandang ke depan kepada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wong mlaku ku enten to. Laku ning mburi ya jarang para sedherek. Ngingeti mburi terus. Enek ya 1001 sudah satu nih pas enten acara penting mawon biasanya dikei spion ning kene iki. Niku lho sing badhe petuk Pak Jokowi teng Jakarta napa niku kan mlaku mundur, ngluwari ujar mlaku mundur. Enten spione. Tapi rata-rata orang berjalan tuh pasti ke depan. Anak wong sing berani ndingklu ae, tekan nggon mboten? Lho, ndingklu terus ndelok ngisor. Orang yang ndelok ngisor terus akhirnya enggak iso ndelok ke depan juga bisa salah jalan, bisa tersesat. Orang yang mundur melihat ke belakang terus akan akhirnya tersesat, bahkan jatuh bangun. Makanya Tuhan mau setiap kita orang percaya tatap ke depan, kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Amin. Yang mampu untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Yang mampu untuk memberikan penghiburan saat susah kita, sakit kita, sedih kita. Bahkan beri kesembuhan karena namanya dahsyat, namanya luar biasa. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu ya, diisi terus dijogo. Yang ketiga, noto hati tadi bagiannya jagalah hatimu. Amsal 4:23. Nah, Amsal pasal 4:23, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati yang dijaga tadi akan memancarkan aliran-aliran air hidup. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria itu, ya Tuhan bilang aku minta air. Karena haus. Wong Yahudi kok pengen njaluk banyune wong Samaria. Ya apa dikikit dhisik ora nanti cocok lho. Wah nek kowe ngerti sapa sing njaluk banyune kowe ya. Kowe mesti yang segera kae karena aku akan berikan kepadamu apa? Air hidup coba. Apa namanya? Mbah Sukira, Mbah sapa Sukijan tolong dikasih minum. Oh ya. Batuk-batuk itu harus cepat tanggap ya. Pelan-pelan Tuhan ini. Oh sudah, oh puji Tuhan. Ya. Penting ya, karena supaya nanti konsentrasinya tetap. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yohanes pasal berapa? 4. Ayat yang ke-14 coba. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Katakan amin. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini hati ini dijogo tadi ya. Tuhan, jangan Tuhan suruh jaga. Pokoknya Tuhan kau jaga hatiku, jangan. Yang jaga hati itu kita ya. Ada lagu itu perlu sudah saya betulkan itu. Jangan Tuhan suruh jaga hati kita. Yang jaga hati itu kita. Dengan kekuatan Tuhan memang Bapak Ibu ya. Dengan kekuatan Tuhan. Jadi Yesus itu penjaga Israel. Tuhan itu penjaga Israel. Betul. Tapi urusan hati kita harus menjaganya dengan kekuatan Tuhan tadi. Jadi kalau kita isi dengan perkara yang baik, hati kita jaga. Karena apa Bapak Ibu? Kalau hati ini sudah disucikan tadi kosong. Kita pernah menulis ya, ketika iblis itu diusir dari orang, kemudian dia mengembara ke padang gurun. Dan ketika dia tidak dapat tempat di padang gurun, dia kembali melihat rumah yang ditinggalkan. Ternyata rumah itu bersih, tertata rapi dan tersapu. Kosong. Hati yang kosong itu menjadi iblis itu datang ke situ. Bukan satu iblis tapi ditambah 7 temannya. Jadi keadaan orang itu menjadi jahat. Itulah sebabnya hati ini dijaga. Jangan sampai kosong. Amin. Amin. Harus diisi tadi dengan firman Tuhan. Dijaga.
Dijaga dari apa Pak? Lihat tadi loh, dari perkara-perkara yang dimasukkan oleh iblis. Iblis kan dari sejak mula sudah menyerang hatinya Hawa toh. Tuhan kan bilang ora oleh mangan. Wah seneng taman kita. Jebakan luar biasa Bapak Ibu. Abang bilang enggak, bukannya enggak, semua boleh dimakan, tapi yang tengah-tengah itu loh katanya kalau dimakan nanti mati gitu ya. Justru iblis saat itulah mulai menggoyang hatinya. Mulai dengan tipu dayanya, menggoyahkan imannya, menggoyahkan hatinya si Hawa ini. Dan Hawa gagal, karena enggak dijaga. Maksudnya jangan buat komunikasi lah dengan iblis, apapun bentuknya jangan dibuat komunikasi. Jangan merespon perkataan pernyataan iblis. Makanya Tuhan Yesus ketika ada orang berteriak yang dirasuk roh jahat berteriak, "Hei, itu loh, Yesus ini wong sing hebat, dia tuh anak Allah dari yang maha tinggi." Gitu ya, anak Allah yang maha tinggi. Sama Tuhan Yesus malah diusir. Paulus dan Silas ketika di Filipi juga begitu, ada orang perempuan yang dirasuk roh tenung itu berteriak-teriak setiap hari. Orang yang di depanmu itu adalah, di dalam bahasa kita ya, orang hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dengarkan dia gitu ya. Mendina ngomong ngono. Kan sebetulnya perkataan iblis ini enggak ada yang salah toh. Tapi Paulus begitu marahnya pada perempuan dan diusir roh itu. Artinya bahwa kita enggak boleh komunikasi dengan iblis. Iblis itu akan dengan tipu dayanya, iblis gak ketok, tapi tipu dayanya itu nyata. Gak apa-apa lah, sidik-sidik itu. Ya, nyimpen perkara yang enggak baik. Gak apa-apa lah, wong sidik ae. Ya, sidik gane wong roh gitu ya. Akan terus dia itu menggodai kita. Misalnya mata kita noto-moto, noto mripat ben ora kumat misalnya ya. Tadi kan noto ati ben iso mukti ya. Noto mripat ben ora kumat. Kok kumat pripun to Pak? Noto niki nek ndeleng wong tok miskin beh. Langsung seneng minta ampun gitu loh. Moto niki begitu seneng dengan perempuan-perempuan cantik dan berusaha mengingini. Nah, orang yang bertobat kan disucikan matanya oleh Tuhan. Kemudian noto mripat ben ora kumat ya. Ya, si Tuhan. Ya, saya yakin jemaat semua matanya sudah disucikan oleh Tuhan karena hatinya tadi. Hatinya dimulai dari hati yang bersih. Segala tindakannya Bapak Ibu akan mengeluarkan yang baik. Motivasinya motivasi yang baik. Tujuannya tujuan yang baik. Kalau orang Kristen tadi melakukan hal yang baik, itu dilakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Tidak ada tendensi apapun. Selain hanya aku pengen menyenangkan hati Tuhan. Aku pengen hidupku nanti mulia, mukti di depan. Bukannya di dunia ini saja. Karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini Bapak Ibu. Satu kali dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, akan kita tinggalkan. Sebesar apapun, sebanyak apapun harta kita, seterkenal apapun kita akan kita tinggalkan semuanya. Nama baik itu akan kita tinggalkan. Yang menyertai kita nanti adalah hal yang baik itu. Siapnya yang keempat, menjadi orang Kristen nanti tetaplah mempunyai belas kasihan. Ayatnya dibaca dalam Amsal 19:17. Kita baca bareng-bareng ya. Yang keempat, milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita jaga, maka kita akan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan apa? Membalas perbuatannya itu. Katakan amin. Ini dimasukkan dalam hati. Sehingga menjadi orang Kristen itu akan penuh belas kasihan. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam Timotius kemarin, manusia itu kecenderungannya adalah mementingkan diri sendiri. Manusia nggak peduli dengan lingkungan, dengan masalah orang lain. Manusia nggak peduli dengan keselamatan orang lain. Wes parepmu arep mati arep karepmu gitu ya. Apalagi kita memberitakan Injil, mereka sudah punya ayat loh Pak. Bagimu agamamu, bagiku agamaku loh Pak. Ngono memberitakan Injil jauh-jauh koyo Pak MKC dilebokne penjara. Lagi apa aku lebih penjara? Gara-gara itu makanya Tuhan tuh memberi kita tuh ndaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus tetap cerdik. Ya, cerdik dalam memberitakan Injil. Sehingga akhirnya kita ini tetap menjadi orang Kristen dimanapun bisa diterima.
Nah, kalau orang Kristen ya hatinya penuh belas kasihan, itu seperti Tuhan Yesus loh. Ya, perhatikan malah Matius 15 ayat 32. Tadi orang yang berbelas kasihan kepada orang yang lemah ekonominya, lemah imannya, lemah segalanya, ya. Itu orang yang miskin itu termasuk lemah ekonominya. Itu podo karo memiutangi Tuhan, ngutangi Tuhan. Ya, ngutangi Tuhan ini podo karo nguyai segara. Ajane ngono kuwi kaya nguyai segala, Tuhan ini punya segalanya loh kok diutangi. Iso kita mengutangi Tuhan itu orang kaya nguyai segara para sedherek. Memiutangi Tuhan itu dengan melakukan atau memperhatikan saudara kita yang lemah. Jadi ternyata dengan iso ngutangi Tuhan, ayo kita pikirkan iso ngutangi Tuhan. Kalau ini nek diutangi ya seneng loh para sedherek. Baliknya kadang-kadang enggak seneng ya. Tapi Tuhan itu ketika diutangi itu Tuhan akan membalas dengan sempurna. Dia punya kesanggupan untuk membalas kebaikan kita. Tuhan Yesus berkata, ditulis oleh kitab Matius ini, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku apa? Tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti apa? Mereka pingsan di jalan loh. Tuhan ini koyok gini nih loh karakternya. Deleng wong keluwen ini loh. Sampai apa Tuhan tahu wes keluwen enggak telung dino enggak madang. Sampai Tuhan berkata hatiku tergerak oleh belas kasihan. Mereka sudah 3 hari enggak makan. Jangan sampai mereka nanti kalau pulang pingsan di jalan, makanya diberi makan oleh Tuhan. Lihat Tuhan yang baik begini loh Bapak Ibu. Kok kita enggak baik kan keliru ya. Karena Tuhan mau setiap kita tuh menjadi seperti Tuhan Yesus, seperti Yesus. Ya, setiap kita itu karakternya itu seperti Yesus, bukan sedang mengolok gitu ya. Saudara kita Muslim itu berusaha untuk menjadi seperti nabinya. Nabi itu katanya rambutnya kuning atau blondo itu ya. Kemudian Nabi itu suka pakai sorban, memelihara janggut, pakai itu. Mereka mengikuti loh, meneladani supaya seperti nabinya. Tapi kita tidak secara lahiriah ya, kita boleh pakai jas, boleh pakai sarung, boleh pakai apalah. Tapi yang paling penting itu ini loh hatinya ini loh. Ayo kita penuhi hati kita dengan penuh belas kasihan. Amin. Kemarin sudah saya singgung, berbelas kasihan itu enggak harus kaya dulu. Menjeng nek kula penghasilan kula pun gede Pak, kula tak berbelas kasihan. Lah waktu penghasilan cilik ora iso meneh gede, gegeme luwih nemen. Itu loh. Makanya saya bilang kemarin lek penjenengan kaya itu karena hemat, itu saya enggak heran karena itu hanya baru memenuhi hukum manusia, hukum dunia. Karena orang dunia berkata hemat pangkal kaya. Tapi kalau kamu memenuhi firman Tuhan karena kamu suka menabur, maka orang yang menabur itu akan menuai. Di tengah-tengah kekurangan janda Sarfat, dia menabur. Memberkati hambanya Elia waktu itu. Dan perhatikan, dia tidak kekurangan. Tuhan membalas. Wong podo susahe, para saudara, akhirnya peduli dengan sesaat orang lain. Ternyata Tuhan enggak membalas janda Sarfat ini. Justru janda Sarfat itu di musim paceklik, ketika terjadi kelaparan itu dia menjadi orang pebisnis, menjual rotinya sampai dia punya rumah tingkat 2 itu. Ya. Tadinya kan mau mati toh omongane. Ini kula bari pre-pre niki kula masak tepung niki dados roti mengke kula tedho kalih anak kula bar niku kula mati. Ya kan seperti itu. Berarti betapa miskin enggak ada lagi yang dijual, cuma itu hartanya. Tapi perhatikan ayat berikutnya, pasal berikutnya. Janda tadi ketika anaknya sakit dan mati dibawa ke loteng. Jadi dia pada waktu musim bahala kelaparan terjadi itu. Karena tepungnya enggak akan habis, dia manfaat untuk memberkati orang lain. Mungkin dengan harga murah loh. Enggak murah. Ya, karena tepung ganteng. Artinya seperti ini, kalau kita memberkati, menabur, sumbernya makin keluar. Tuhan akan berkati, jangan nyuwun sewu seperti Pak UYM itu ya, Yusuf Mansur itu. Oh, aku tuh bersedekah. Ya, alhamdulillah. Begitu apa? Kamu ngaco, ngerti sedekah ngopo? Akan memberi, mesti panjenengan todong memberi, Pak. Ayo, mana gitu ya, dikasih uangnya. Sama saya di cincin. Jaluk cincin ini. Bukan sedekah untuk orang miskin, tapi untuk dirinya. Sehingga Pak Yusuf Mansur itu sekarang kena masalah.
Adalah kalau sudah memberkati gereja dengan persembahan itu, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara bisa juga memberkati orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Yakinlah kalau kita ingin memberkati mereka, kita nggak akan kekurangan. Kalau kita memperhatikan orang yang lemah, Alkitab mengatakan orang yang memperhatikan orang lemah tadi memiutangi Tuhan. Bisa ngutangi Tuhan, katakan amin. Ayo kita ngutangi Tuhan mulai sekarang. Tahun 2022 nanti kita banyak memberi utang. Tuhan tak utangi sampean. Dengan melakukan perkara-perkara yang kecil tapi bermanfaat bagi orang lain. Pada waktu penghakiman terakhir Bapak Ibu, ada sekumpulan domba-domba di sebelah kanan daripada seorang raja dan kumpulan kambing-kambing sebelah kirinya. Dia berkata kepada domba-domba itu, sabaslah, berbahagialah, masuklah dalam sukacita Tuhan. Karena pada hari aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada hari aku telanjang, engkau memberi pakaian. Pada hari sakit, engkau membesuk. Pada waktu aku di penjara, engkau datang membesuk. Pada waktu sakit, engkau juga datang untuk menolong. Pada waktu haus, engkau memberi aku minum. Kemudian domba-domba itu menghentikan. Gusti, matur. Gusti, cek nopo, kula jenengan ningali jenengan kawudan, kula ngekei pakaian. Kula ningali jenengan keluwen, kula ngekei jenengan daharan. Cek nopo, kula mas kula mboten nate kula panggih jenengan. Dikunci oleh Tuhan, apa yang kamu perbuat pada saudaraku yang paling lemah ini, paling hina ini, kamu pada dasarnya sudah berbuat untuk aku, kata Tuhan. Di sana ketika Saulus menganiaya jemaat itu. Waktu itu Tuhan berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kapan aku menganiaya Tuhan? Ternyata ketika jemaat itu dianiaya oleh Saulus, sebetulnya sama dengan menganiaya Tuhan. Karena jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Yesus sebagai kepalanya. Loh nek ngene iki lho Bapak Ibu. Kenapa kita ini enggak noto hati kita? Amin. Ayo ditoto hati ini. Nek ngene iki Tuhan, aku pengen tahun 2020 penuh dengan sukacita. Seperti tema Natal tahun ini. Bersukacitalah senantiasa. Sekali aku katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Dan yang ini gitu. Walaupun 2020 itu ada tsunami, Omikron atau apalah, gak apa-apa, nyapa wedi. Kalau aku dan keluargaku, kata Yosua itu loh, akan tetap penyembatan, artinya enggak takut menghadapi zaman ini. Ya, walaupun kita tetap harus hati ojo sembrono, engko nek jenengan pe oleh perlindungan Tuhan ini numpak motor sembrono ya. Engko jenengan pe apa jenenge wis yakin, tak doakan aku makan disisikan Tuhan sehat. Ya aja mangan rempelo ati nek gara-gara mangan rempelo sampean pincang. Ya. Engko bengkak wi lho. Ya hati-hati apa yang dimakan, pola makan. Kita mikir apa yang saya makan jadi apa. Tetap harus hati-hati. Pakai masker, cuci tangan, harus. Tapi jangan cuci tangannya karena khawatir. Makanya kita harus noto pikir ben ora khawatir. Jangan kalau mulai nyuci tangan karena khawatir nek kena corona. Ya wis salah. Aku mencuci tangan itu karena aku memang harus bersih. Khawatirnya gak ono. Jadi motivasi yang menggerakkan untuk nyuci itu harus kita pikirkan. Aku nyuci karena aku pengen jaga kesehatan, selesai. Tapi mergo khawatir, nanti nek khawatir iki terus dek. Wong ki ndelok kaya ning seluruh udara iki penuh dengan kuman ini. Demek ngene iki kuman, demek ngene iki kuman, demek ngene kuman iki bakteri iki virus. Akhirnya kula gadah kanca teng sekolah kitab niku. Tiang Jakarta pun sepuh. Ya waktu itu kira-kira 40-an sekolah kitab. Angger ning saking dhek niku fobia kalih niku virus niku. Alkitab niku digawa nyuci bendina tangane dicuci. Sebelum orang mencuci tangan, Bapak udah mencuci tangan, Pak Alkitabnya beluduk. Alkitabnya beluduk, Pak Alkitabmu baru loh. Iya ini karena saya harus cuci tangan terus ini. Ya, akhirnya Alkitabnya malah jadi karu-karuan. Ya, karena nyucinya karena takut virus. Ini salah ya. Karena apa? Lawan kekhawatiran itu dengan iman. Toto pikirannya aku nggak boleh khawatir lagi. Boleh khawatir tapi aku lawan kekhawatiran dengan iman yang teguh. Amin. Kalau udah begini Bapak Ibu, yang pertama tadi, kita harus mengerti kenapa harus toto pikiran kita, kan hati kita sudah sucikan dari segala hati nurani yang jahat. Yang kedua, kita harus isi hati yang sudah bersih tadi dengan suka merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita jaga hati kita. Karena hati yang kita jaga itu kita tahu bahwa dari sini hati yang terjaga itu akan memancar
mata air kehidupan, bukan mata air kematian, bukan mata air kekecewaan, tapi sukacita mengalir terus sampai Maranatha. Amin. Dan lengkapilah hidupmu dengan memiliki hati yang penuh belas kasihan. Karena orang yang berbelas kasihan pada orang lain pada dasarnya memiutangi Tuhan. Ayat yang terakhir, Yakobus pasal yang kedua, ayat 12 sampai 13. Berkatalah dan berlakulah, ngomong kalau tindakan itu seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi kalau wow loh, noto ilat ben ora kualat, noto pikir ben ora kuatir, noto rasa ben ora ciloko, ya. Apa nih? Noto pura ben ora swarga, ya. Amin. Ini harus dipikirkan loh Bapak Ibu. Cuma di orang Kristen pada akhirnya nanti bener ya. Dari Gusti itu. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan, perhatikan. Sebab penghakiman yang tidak ada lagi belas kasihan akan berlaku apa? Atas orang-orang yang tidak berbelas. Nek sampean sura mentolo, Gusti engko ya sura mentolo. Karena kan yang kamu ukur itu akan diukurkan kembali kepadamu. Ukuran yang ditekan-tekan, yang digoncang-goncang sampai isinya tertumpah keluar. Jadi nek jenengan ki mentolo, maka Tuhan akan suro mentolo. Nek jenengan ini yang Bu Musa nanti tanya, apa sih Pak mentolo gitu ya? Ya tanya nanti sama suaminya. Ya, nek sampean suro mentolo, maka Tuhan akan suro mentolo kan gitu ya. Jadi mentolo ini banget, inilah firman Tuhannya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan yang kita terapkan dalam hidup kita akan menang dalam penghakiman. Sehingga dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat berapa itu 28 atau pasal 28 itu kita punya keberanian percaya untuk menghampiri Tuhan ketika Tuhan menyatakan kedua kalinya. Amin. Amin. Pilih mana? Suro mentolo apa berbelas kasihan? Saya pilih berbelas kasihan pada orang lain. Karena dengan kita berbelas kasihan, kita akan menerima belas kasihan. Dan belas kasihan akan menang pada waktu penghakiman. Orang mati meneh. Masih ada yang takut? Tidak ada? Masih ada yang takut mati? Ayo ojo bohong. Jujur, ada yang takut mati? Hari ini tahun 2022, semuanya punya keberanian percaya. Kenapa? Akan menerapkan firman Tuhan ini. Aku tak noto hatiku Pak. Ben mukti aku ning donya lan ning akhirat. Amin. Ditoto, ayo ditoto. Dijaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Para petugas bisa masuk ke depan. Kita minta ampun kepada Tuhan kalau ada dosa, supaya Tuhan menyucikan kita dan kita layak untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Yang kau ingini ku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya
melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena hati kami mencerminkan kami yang sebenarnya. Kami sudah bersyukur Tuhan membukakan mata hati kami pada saat pagi hari ini, karena hati nurani kami sudah disucikan dari segala hati nurani yang jahat. Ini kami jaga terus, kami isi terus, dan kami ingin mempunyai hati yang penuh belas kasihan pada siapapun, agar Tuhan semakin bekerja dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan ampunilah segala dosa pelanggaran kami, segala hal yang tidak baik, segala hal yang jahat dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami menyadari banyak kami lakukan. Kami banyak melakukan hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, dan sucikanlah hati kami, supaya kami bisa layak untuk makan dan minum perjamuan kudus. Biarlah roti dan anggur ini menjadi makanan dan minuman yang sungguhnya tubuh dan darah Tuhan akan kami nikmati bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Semua sudah dapat roti? Mari kita angkat roti kita ke atas. Inilah tubuh Tuhan yang dihancurkan demi untuk kesehatan kita. Karena kita mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Yesus melakukan itu semua karena Dia ingin kita sehat, jasmani dan rohani kita. Dalam masuki tahun 2022 biarlah kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita sehat, tubuh kita sehat, supaya kita semangat memasuki tahun 2022 dengan pertolongan Tuhan. Dengar firman Tuhan, setelah itu kita akan makan bersama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Karena roti adalah satu, maka sekalipun kita ini banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua adalah anggota atau bagian dari roti yang satu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan kita angkat ke atas, terima kasih Tuhan. Inilah darah Kristus yang tercurah di Bukit Golgota demi untuk penebusan dosa-dosa kita. Kita tadi sudah mendengar oleh darah Kristus kita sudah disucikan dari hati nurani yang jahat. Sehingga kita dimurnikan, kita mempunyai kemurnian, ketulusan, keikhlasan. Tidak ada lagi kejahatan. Sebab itu kita isi hati kita dengan perkara yang baik. Kita jaga hati kita. Supaya hati yang murni, hati yang sudah disucikan dari segala yang jahat itu tetap bersih dan penuh dengan firman. Karena Tuhan mau kita kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dengan firman Tuhan, setelah itu kita akan meminumnya dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur. Jadikan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Karena pagi ini kami diberkati Tuhan, berkat firman Tuhan yang sungguh luar biasa, berkat kekuatan kesehatan untuk kami memuji dan menyembah Tuhan, dan berkat-berkat secara rohani yaitu perjamuan kudus. Kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami, sehingga kami akan lebih mempersiapkan diri kami untuk hidup dalam perkenanan Tuhan di akhir zaman Tuhan, di akhir zaman ini. Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menaburkan benih kebenaran firman Tuhan
Biarlah Tuhan Kau pakai terus dengan hikmat, dengan kuasa, dengan wibawa Tuhan. Sehingga terus akan membangun kehidupan keimanan kami lebih dalam lagi kepada Tuhan. Sehingga kami mampu mengatasi setiap persoalan masalah hidup kami, maupun mengatasi tantangan zaman yang saat ini tengah terjadi dalam hidup ini. Sehingga kami menang, kami kuat karena hati kami telah dipersiapkan dengan sedemikian rupa melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tanamkan dalam hati kami setiap benih firman Tuhan, supaya kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh keberanian bersama Tuhan. Berkati juga setiap kami yang telah ambil bagian dalam tugas pelayanan. Engkau menyatakan kasih setiamu dalam setiap hal yang kami kerjakan dalam pelayanan-pelayanan kami, baik memimpin pujian, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan pada siang hari, semua diberkati Tuhan, semua boleh mempersembahkan terbaik buat Tuhan. Demikian kami setiap anak Tuhan yang hadir, kami serahkan juga segala pujian, penyembahan, persembahan kami ke hadirat Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan, dan limpahan kasih Tuhan akan terus kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berdoa untuk aktivitas kegiatan gerejamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami selalu bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu setiap kegiatan-kegiatan ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kami tahu ini bagian dari yang harus kami lakukan untuk menikmati kebaikan kemurahan Tuhan melalui kegiatan ini. Karena dalam kegiatan-kegiatan ibadah kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Demi kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama saudara seiman kami. Selesai dari kegiatan ibadah ini, kami ada kegiatan anak-anak sekolah minggu. Juga rencana mau mengadakan baptisan air dari sebagian anak-anakmu yang telah mengambil keputusan untuk setia pada Tuhan, untuk percaya pada Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang Kau tetapkan untuk mengelola pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Kau berikan roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga setiap kami menikmati setiap hal yang hamba-Mu kerjakan, sehingga membuat kami semakin maju, berkembang, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami boleh berkemenangan dalam Tuhan. Demikian sekali lagi kami serahkan, apapun jadi kerinduan hamba-Mu, Kau campur tangan, Kau tolong, sehingga semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kami berdoa untuk hamba-Mu sekali lagi, untuk Pak San, Kau berkati dengan kuat kuasa Tuhan, dalam pendampingan, dalam penggembalaan Tuhan. Biarlah roh hikmat, kebijaksanaan pun ada dalam kehidupannya. Kau memberkati apapun jadi kerinduan, harapan, penyertaan Tuhan dahsyat dalam kehidupannya. Demikian juga setiap kami yang mendukung dalam pelayanan hamba-Mu, baik dalam pelayanan penyampaian firman, pelayanan-pelayanan di bidang-bidangnya lain. Tuhan, kami rindu urapan Tuhan terjadi atas setiap kami. Kami boleh semakin melipat gandakan kasih karunia Tuhan itu, sehingga kami mendapat perkenanan Tuhan dalam hidup pengiringan kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Hanya kuat kuasa Tuhan yang menyertai setiap kami ada. Dan kami rindu sekali lagi setiap jemaat Tuhan yang telah datang, Engkau memberkati, Engkau menyatakan kasih-Mu. Yang dalam kelemahan Kau kuatkan, Kau teguhkan di dalam Tuhan. Yang dalam kesusahan Kau berikan penghiburan. Bahkan Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga anak-anak Tuhan, dalam segala usaha pekerjaannya, sehingga menjadi anak Tuhan yang diberkati, menjadi anak Tuhan yang berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga gereja-gereja di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Tetap satukan hati kami untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah lingkungan, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara kami yang masih banyak belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Sekalipun dia banyak sudah mendengar tentang kebenaran-Mu, tapi justru hatinya, pikirannya masih terbelenggu oleh kuasa-kuasa roh jahat. Kami rindu Tuhan dengan keberadaan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, semua boleh mengerjakan apa yang menjadi
tujuan Tuhan, keselamatan atas negeri kami. Berkati, beri roh hikmat, roh kebijaksanaan, kuat kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Sehingga di mana gereja berada, di situ Injil Tuhan diberitakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah memasuki tahun yang baru ini, Tuhan akan membuat pemimpin bangsa kami lebih bergiat lagi untuk mensejahterakan negeri kami, untuk membuat keadilan seadil-adilnya di negeri kami, sehingga Indonesia dalam berkat perlindungan, dalam anugerah Tuhan. Kalau masih ada rongrongan dari dalam berbagai hal, baik rongrongan dari dalam maupun dari luar, untuk berusaha menggoyahkan NKRI, Bapak, kami serahkan ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang melawat, sehingga orang-orang yang punya pikiran jahat, punya kerinduan jahat, dijamah hatinya untuk memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga semua bertobat dan membuat sejahtera untuk negeri kami. Berkati TNI, berkati Polri, berkati orang-orang yang saat ini bekerja keras untuk membawa keamanan negeri kami. Biarlah Tuhan nyatakan kemurahan kasih-Mu, sehingga apapun yang terjadi atas negeri kami, semua boleh teratasi dengan sigap dan cepat oleh karena pertolongan Tuhan atas aparat pemerintah yang ada. Berkat sekali lagi pimpinan pusat dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang saat ini mendukung Presiden, Wakil Presiden, demikian pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, kota, demikian sampai tingkat kecamatan, desa. Tuhan berkati semuanya tanpa kecuali. Roh takut ada dalam hati para pemimpin bangsa kami, sehingga mengerjakan dengan kebenaran firman. Terima kasih, terima kasih. Juga sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai. Seperti kami berangkat, kami pulang dalam berkat pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Secara khusus kami dalam doa untuk saudara-saudara kami yang lahir di bulan Desember, yang bulan kemarin berulang tahun. Baik mereka yang ada di ruangan ini maupun yang mereka tinggal di luar, mereka dulu berasal dari gereja kami tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus terus membimbing mereka, supaya mereka tumbuh semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Hidup untuk hanya menyenangkan Tuhan. Kami yakin berkat Tuhan akan mengalir atas mereka, jasmani rohani Tuhan melindungi keluar masuk mereka, dijaga oleh kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, sehingga dalam Tuhan, bersyukur kita punya Bapa yang baik. Bapa yang terus memperhatikan, mengarahkan wajahnya kepada saya dan saudara, yang tak satu pun yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan dengan setianya dia menyendengkan telinganya untuk mendengar setiap doa, untuk mendengar setiap pujian, penyembahan, bahkan mungkin keluhan kita. Yakinlah kalau semua kita lakukan dengan percaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Sehingga semua ditolong oleh Tuhan, apapun masalahmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, ing dalam Gusti Yesus Kristus, monggo sarangan kita soang-soang nilaraken pasamuan menika tumuju bali griya kita piyambak-piyambak. Kakantya berkah sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama. Katresnanipun Gusti Yesus Kristus tun patunggilan dalam Sang Roh Suci tumrap dhateng pagesangan kula panjenengan sami milai dinten menika benjing ngantos maranatha Gusti Yesus Kristus rawuh ingkang kaping kalih lan sedaya berkah kita tami dalam iman nama ing dalam asma Gusti Yesus Kristus. Dan dalam Tuhan, saudara-saudara yang siap diberkati dan siap menjadi berkat, katakan bersama-sama saya amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kembalikan pada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati.